Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu. Kita boleh dipertemukan kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Untuk kita sama-sama berfellowship, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan pada pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya bahwa hati kita siap ketika pagi hari untuk boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu akan kehidupan kita. Bapak Ibu, boleh kita sama-sama angkat jempol kita Bapak Ibu. Semuanya belum angkat jempol kayaknya. Boleh kita sama-sama angkat jempol kita. Kita mau katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Ya, angkat jempol sama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lebih tinggi lagi, boleh angkat jempolnya sama-sama. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yuk Bapak Ibu, mari kita sama-sama bertepuk tangan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sapati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Katakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu, boleh kita atur posisi kamera kita. Kayaknya Bapak Ibu bergerak-gerak agak terbatas. Kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh diatur posisi kameranya. Kita mau ekspresikan sukacita kita pagi hari ini. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senapati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Boleh kita angkat jempol sama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih sungguh lagi katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Serukan lebih lagi sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Kita semua bersuka cita pagi hari ini. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menyatakan kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini, kalau kami boleh ngambil keputusan Tuhan, untuk kami datang bersekutu, berfellowship satu dengan yang lain pagi hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Kami mau terus Tuhan, terus tinggal di dalam setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau alirkan kebaikan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau berkati fellowship kami pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan ketika kami boleh sama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Tuhan, ini hati kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Kau pulihkan jiwa kami Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari kita mau naikkan pujian yang lebih sungguh lagi. Bagaikan tanah kering hati kami Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, demikianlah jiwa kami haus akan Engkau Tuhan, haus akan Engkau. Oh, ku rindu selalu, rindu selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, memulihkan jiwa. Hapuskan air mataku Tuhan, hapuskan air mata. Oh, mengalirlah, mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir, mengalir
kami Tuhan. Yes Tuhan, Engkau mengalirkan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat suara-Mu, angkat penyembahan-Mu, angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Tuhan sedang mengalirkan kuasa-Nya di tempat kita masing-masing, di rumah Bapak Ibu masing-masing sedang mengalirkan kuasa-Nya. Alirkan kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus mengurapi setiap kami. Lihatlah segala pujian, segala kemuliaan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh, syakirilah batakan nama, syakaralah bataka papa papa papa, malah papa 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 papa, sikirilah batakan nama papa papa segala. Oh Tuhan Yesus, Yesus, berkati kami Tuhan, berkati setiap kami, urapi kami, pulihkan jiwa hati pikiran kami Tuhan. Haleluya. Shekerela batakanama, si oh papa 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 papa, Nyalilah Pastor Roh Kudus. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Nyalilah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Pastor Roh Kudus, mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan mengalirlah, mengalirlah Pastor Roh Kudus, mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Katakan urapiku, urapi, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan boleh mengalir di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan pagi hari ini. Di tempat dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang boleh ada bagi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Engkau terus alirkan Tuhan, alirkan kuasa-Mu ya Bapa. Kami mau persembahkan hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh baik Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kita mau naikkan pujian sekali lagi. Bapa, Yesus, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang
berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, yes Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami mau serahkan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi ini. Kami mau katakan, hari ini adalah hari yang baik, hari yang indah, hari yang luar biasa. Tuhan hadir dalam hidup kami, melindungi, menjaga, bahkan memberkati setiap kami bersama seisi keluarga kami. Tuhan, dalam ibadah kami pun, kami Tuhan mengalami jamahan Tuhan, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan kami semua dipulihkan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tiba waktunya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu, kebenaran-Mu, bersabdalah kepada kami secara pribadi, apa yang kami dengar dapat kami mengerti, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, dan kami mengikat kuasa kegelapan roh jahat yang selalu berusaha menghalang-halangi pekerjaan Tuhan yang baik atas kami. Kami patahkan kuasa-Mu, kami tolak Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sekarang berbicaralah sebab kami sudah siap mendengar. Demi Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, Salam semuanya. Ya, boleh angkat tangannya, dan kalau bisa mendengar suara saya, ya bisa mendengar suara saya ya. Ya, oke, baik. Ya, saya oke, ya. Bisa angkat tangannya semuanya, angkat tangan kalau bisa mendengar suara saya. Baik. Ya, sebagian besar sudah saya kenal, ya sebagian juga sering ketemu, sebagian belum, ya. Tapi ada beberapa hamba-hambanya yang sudah wajah-wajah yang sudah sering ketemu, sering ngobrol, ya, ketemu. Tapi sebagian belum, ya. Tapi nggak apa-apa. Nama saya Rentona. Yang bagi yang belum kenal, saya orang Jonggol saya mah, ya, orang Jonggol. Ya, saya tinggal di Jonggol dan melayani di sini sudah hampir 14 tahun ya, 14 tahun sebelum saya di Bogor. Ya, jadi saya di sini, ladang saya di Jonggol. Baik, hari ini saya diminta sama hambanya untuk menjadi fasilitator, dan saya akan usahakan waktunya jangan terlalu lama-lama. Saya punya jatah waktu berapa menit? Wan. Sekitar 25 menit, Pak. Oke, siap. Saya atur ya, supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, saya waktu diminta sama Irawan untuk menjadi fasilitator, pembicara pada pertemuan ini,
saya minta waktu satu malam untuk merenungkan dan berdoa, dan ternyata Tuhan memberikan saya satu tema topik, yaitu the man of integrity. Jadi orang yang mempunyai integritas, ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa memasuki tahun 2021, Pak Niko menyatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Waktu Pak Niko sampaikan ini, saya terus terang aja, saya nggak kaget. Bahkan saya dalam hati menyatakan, kenapa nggak dari dulu ya, gitu kan? Kenapa nggak dari dulu ini digaungkan, gitu kan? Kenapa nggak dari dulu ini digaungkan? Karena bagi saya, menurut saya, ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali bagi gereja, bagi setiap orang Kristen, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Saya mau katakan, orang boleh punya pengetahuan teologianya sampai setinggi langit, gitu kan? Boleh punya karunianya hebat, boleh punya kekayaan yang luar biasa, apa saja punya, tapi kalau nggak didasari oleh integritas, ya, integriti yang baik, maka saya katakan itu sangat rapuh sekali, sangat berbahaya sekali bahkan, karena bisa dia menjadi sombong, bisa menjadi dia bahkan bukan dia menjadi berkat di gereja, tetapi menjadi batu sandungan. Maka saya katakan, integritas itu sesuatu modal utama menurut saya bagi setiap orang Kristen. Ya, kita menjadi orang Kristen yang, saya katakan, kita lah menjadi orang Kristen yang baik kalau kita mengabaikan yang namanya integritas. Apa itu integritas? Kalau bahasa saya, integritas adalah bagaimana kita hidup, ya. Seperti apa kita hidup, ya, bagaimana kita hidup, dan bagaimana orang lain melihat kita, ya. Secara umum, ya, bagaimana orang lain melihat kita, bagaimana penilaian orang, masyarakat sekitar kita melihat kita. Ya, bukan personal, ya, tapi secara umum, secara general, bagaimana masyarakat melihat kita, itu integritas. Memang kalau kita baca di Kamus Bahasa Indonesia, Besar Bahasa Indonesia, integritas itu bicara apa? Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Dengan kata lain, itu juga bicara tentang kejujuran. Nah, kita lihat bagaimana juga beberapa hamba Tuhan, ya, kelihatannya pelayanannya bagus, ya, orangnya baik kelihatannya, tetapi kemudian tidak jujur, ya. Yang mengukurnya kejujuran itu tentang paling mudah adalah tentang mamon, ya, itu paling mudah mengukurnya. Tapi Bapak Ibu, kita kan membaca firman yang terlebih dahulu, yang saya ambil dari Daniel 6, ayat yang ke-5 dan 6. Ya, 2 ayat saja. Saya bacakan dari Daniel 6, ayat 5 sampai ke 6. Beginilah firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Lihat bagaimana ini suatu hal yang luar biasa dalam pribadi Daniel. Siapa itu Daniel? Daniel adalah seorang yang kita tahu bahwa dia adalah, ini kisahnya dalam masa pembuangan. Ya, tapi ini pada masa kisah yang terus saja lah, pada masa kisah di mana Darius memerintah sebagai raja. Dan dia menjadi orang yang pejabat yang punya jabatan yang tinggi pada masa itu. Ya, dapat kedudukan yang begitu tinggi. Dan kemudian menjadi suatu alasan banyak orang sekitarnya cemburu dengan dia, iri dengan dia. Kenapa? Karena dia dipercaya oleh Darius dengan banyak hal, ya, dipercaya, ya, sehingga membuat orang lain iri. Dan orang lain karena iri, mereka ingin menjatuhkan Daniel, ingin mencampakkannya. Ya, sama mungkin ini saya kira lebih kurang ceritanya sama seperti Ahok, ya, gitu kan, ya. Ahok itu kan juga memang dicari kesalahannya, ya, di mana-mana dicari kesalahannya, tapi nggak ketemu kan, ya, kecuali dalam hal satu, perkataan yang menyinggung agama, ya, penistaan agama, yang lain nggak ada, ya, lebih kurang seperti itu. Walaupun Ahok di hal lain kita nggak boleh juga contoh gitu kan, nggak, Ahok juga bukan manusia sempurna, ada juga hal yang keliru dalam hidupnya, tetapi dalam hal kepercayaan dalam
publik dalam menjalankan pemerintahan Ahok itu saya kira lumayanlah ya, susah menemukan tipe seperti Ahok di pemerintahan di zaman kita sekarang ini. Nah, Daniel seperti itu, dan orang berusaha menjatuhkannya, tetapi dikatakan orang sekitar itu tidak bisa menemukan kesalahannya, ya, nggak bisa menemukan alasan untuk menjatuhkan Daniel, ya, kecuali hal agamanya. Kenapa? Karena dia dalam hidupnya, dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemerintahan, jabatannya, dia itu punya integritas, dia jujur, dia orang baik, dia orang cerdas, sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk menjatuhkannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita sebagai orang Kristen punya integritas? Sehingga kadang-kadang saya temukan ada begini loh ya, ada kadang-kadang yang curhat sama gembala, Pak, saya begini-gini, orang semua membenci saya di kantor, di mana gitu kan, di pelayanan. Saya mau katakan, kita nggak bisa melarang orang membenci kita. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, saya mau katakan, di sana ada iblis, ada setan yang selalu akan membenci kita melalui orang-orang itu. Jadi jangan juga berharap kita ini menjadi mendapat dukungan dari semua orang. Tidak akan mungkin. Selalu akan ada orang yang membenci kita, dan dia akan selalu mencari titik lemah kita, poin-poin di mana kita bisa dijatuhkan. Tapi kalau kita punya integritas sama seperti Daniel, gak usah perlu takut. Orang menjelekkan, orang menjatuhkan. Ya, saya kira kalau kita punya integritas, orang menjatuhkan kita, mungkin dia bisa menjatuhkan kita, tapi tidak lama kemudian Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Ya, tetapi kalau kita punya masalah, ya nggak usah jatuhkan orang, kita kejatuh sendiri, gitu kan? Makanya kita harus punya integritas. Nah, saya mau sampaikan mengapa saya katakan Daniel ini menjadi orang yang punya integritas. Ada hal-hal apa yang dimiliki oleh Daniel? Nah, itu sebabnya saya dengan cepat saya membacakan Daniel 1 ayat ke-8. Mari kita perhatikan Daniel 1 ayat 8. Yang pertama adalah Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini yang pertama yang dimiliki oleh seorang Daniel. Apa ini? Ini saya mau katakan nilai hidup sesuai dengan kebenaran. Ini saya katakan standar hidupnya. Daniel itu ketika dia mengenal Allahnya dan mengenal hukum-hukumnya, dia menghidupi hukum itu. Dia menghidupi firman itu dalam kehidupannya dan dia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, dia tinggal di istana Nebukadnezar pada waktu itu di Babel, dan di sana itu moralnya bobrok, ya, standarnya rendah sekali. Di sana itu, waduh, macam-macam lah, ya kan. Dunia itu gambaran dunia. Tetapi meskipun dia ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu, Daniel menempatkan dirinya dan menjaga dirinya untuk tidak serupa dengan mereka. Itulah yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 12 itu, jangan serupa dengan dunia ini. Nah, banyak kali kita orang Kristen ini, kita mau jadi orang Kristen, ya, kita mau jadi orang Kristen, kita mau mau ikut Tuhan, tapi sisi lain kita kompromi dengan dunia. Ya, terus gimana, Pak? Teman-teman saya juga semua korupsi. Ya, saya kan nggak, kita gimana, Pak? Saya bisa melawannya. Ya, seringkali seperti itu. Kita selalu punya alasan. Ya, gimana, Pak? Habis saya sendiri yang nggak seperti itu. Ya, bahkan ada bahasa Jawanya itu ada sebutan begini. Ya, zaman saiki, zaman edan. Kalau nggak edan, orang apa namanya itu ya? Jadi kita seringkali harusnya kita yang mempengaruhi dunia, bukan dunia menarik kita. Saya mau katakan kalau kita punya standar hidup, ya kita yang harus menarik dunia, bukan dunia menarik kita. Daniel itu meskipun pada waktu itu dia mempunyai harganya mahal, sebab apa? Kepala istana bilang begini, nanti kalau kamu nggak ikuti makanan-makanan ini, kamu nggak makan makanan disediakan oleh raja, maka kamu itu bisa sakit, bisa Padahal makanan itu menurut hukum firman Tuhan pada waktu itu, ya itu nggak boleh dimakan. Karena ini orang Yahudi ya, karena itu adalah
makanan-makanan haram. Mungkin di sana ada BPK, ya saksang dan sebagainya gitu kan. Jadi dia nggak makan gitu kan. Ada anggur ya, jadi nggak minum gitu ya. Jadi Daniel punya punya standar hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, waktu kita menjadi orang Kristen, waktu kita menjadi pelayan Tuhan, kita berani nggak menempatkan diri kita untuk hidup sesuai standar firman Tuhan? Kadang-kala kita ngaku orang Kristen, ngaku pelayan Tuhan, tapi standar hidup kita bobrok. Kita di bawah, secara moral kita bobrok, ya, kita bobrok. Ini bahaya. Saya mau katakan pengikut Kristus itu adalah dia berani untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Filipi 1:27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kita berani nggak? Jadi maksud begini loh. Kalau saya katakan begini, kita harus membaca firman Tuhan, bagus kalau kita menghafal, ya. Kita bagus membaca firman Tuhan, bagus kalau menghafal firman Tuhan, bagus kita apalagi itu ya, memperkatakan firman Tuhan. Tetapi kita lebih lagi naik, bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, bukan hanya memperkatakan, tapi juga jangan lupa ujungnya adalah kita harus melakukan firman itu. Ya, lakukan firman Tuhan itu. Ya, contoh misalnya, ya kan, ya ini sebagai contoh aja ya, di gereja pun hari-hari ini kita masih ada kontroversi, ya. Misalnya darah itu kan jelas kita mengatakan nggak boleh dimakan, bukan perjanjian lama saja, perjanjian baru. Tetapi dengan alasan tertentu masih ada orang Kristen, masih ada gereja ya kompromi. Ya, karena orang Batak suka makan darah, apalagi karo gitu kan. BPK-nya kalau nggak pakai darah itu katanya nggak maknyus. Jadi nggak berani meninggalkan itu. Ya, masih kompromi. Harusnya gereja berani dong. Itu firman, nggak boleh makan darah. Ya, makanya sejak saya mengerti itu firman itu, saya nggak makan darah sampai hari ini. Karena saya mau menghidupi firman itu. Jangan kita nanti kadang-kadang BPK, tahu BPK ya? Nggak tahu BPK ya? BPK itu kalau hari Minggu, apalagi Cilitan itu penuh. Dan mereka pulang gereja makan B2 itu dengan darahnya loh. Itu dimakan, itu firman. Kenapa? Karena mereka nggak berani menaikkan standar hidupnya sesuai firman Tuhan. Karena ini budaya. Mereka bilang apa? Ini budaya, ini tradisinya orang Karo, makan darah. Enak itu darah katanya, apalagi agak pakai cabenya agak pedas sedikit, apa rasa-rasa lain, pakai jeruk nipis, mantap katanya. Waduh, saya bilang saya nggak berani lagi. Sejak saya mengerti firman Tuhan itu, saya nggak berani sampai hari ini nggak makan darah. Kenapa? Karena waduh, buat apa saya ke gereja? Buat apa saya menjadi orang Kristen pada saat sama saya melanggar, saya menginjak-injak firman Tuhan. Sampai sini mengerti maksudnya ya? Mengerti ya? Bahwa kita punya standar, ikuti firman Tuhan. Itu nilai-nilai kita ikutin. Jangan hanya menjadi orang Kristen, tapi nggak berani menaikkan standarnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, saya bacakan Daniel 6 ayat 11. Daniel 6, 11. Oke. Ya, ayat 11 dari Daniel 6. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata Daniel adalah seorang yang punya integritas. Mengapa dia layak the man of integrity? Karena ternyata dia juga adalah mempunyai hubungan relationship-nya dengan Tuhan yang begitu luar biasa, saya katakan. Begitu luar biasa. Hanya orang-orang yang punya nilai kehidupan integritas lah, yang punya integritas lah, yang bisa membangun hubungan dengan Tuhan itu secara secara luar biasa. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, memang itu pada waktu itu adalah di mana Daniel mendapat ancaman. Dikatakan barang siapa yang tidak menyembah kepada patung itu, patung raja itu, kepada berhala itu, menyembah kepadanya, maka dia akan dibunuh. Itu ada titah. Sampailah kepada Daniel surat itu.
dan demi didengar oleh Daniel, ya, bahwa dia terancam, nyawanya terancam, maka dia naik ke atas rumahnya, ke lotengnya, dan dia berdoa di situ. Dikatakan 3 kali sehari dia berdoa, memuji Allahnya, dan belum titik, tapi koma. Komanya terus yang mengatakan apa? Seperti yang biasa yang dia lakukan. Nah ini poinnya. Seperti yang biasa yang dia lakukan. Ternyata Daniel pergi doa 3 kali sehari itu bukan karena ada ancaman. Banyak kita ini kan, jujur aja, jujur ya. Kadang-kadang kita doanya agak sedikit ngotot kalau ada ancaman kan. Kalau ada bahaya, ada keperluan, ada kebutuhan, baru doanya agak kencang banget doanya. Wah, doa nggak cukup, dia doa puasa lagi gitu kan. Itu karena ada masalah, ada persoalan. Ya, ada persoalan baru doanya kencang sampai wah termehek-mehek gitu ya. Terus apa doanya dah, pokoknya nangis-nangis lah, film India gitu kan. Tapi Daniel no. Ancaman itu bukan itu mendorong dia untuk berdoa seperti itu, tapi dia lifestyle-nya, karena dia memang punya hubungan dengan Tuhan yang begitu mantap. 3 kali sehari dia berdoa dan menghadap ke Yerusalem, karena dia tahu keselamatannya datang dari Yerusalem. Jadi itulah sebabnya saya mau katakan, inilah mengapa saya katakan Daniel punya berhak menerima the man of integrity, karena dia punya hubungan intim dengan relationship-nya dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita ada di gereja yang, saya katakan apa sih bedanya gereja Gatot Subroto dengan yang lain? Saya mau katakan kalau masalah teologi ya kita kalau bisa teologi ya kita mungkin semua gereja punya teologi lah ya. Apa semua merasa paling benar lah. Tetapi kalau secara spesifik kita punya pembedanya kita dengan yang lain apa sih? Ya saya katakan hubungan. Relationship kita dengan Tuhan, ya secara pribadi dengan Tuhan seperti apa, dan kita di apa ya gerejanya dibangun atas dasar itu, makanya kita punya DNA disebut doa, pujian, penyembahan. Karena itu kita berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jadi itulah sebabnya Daniel selalu melakukan hal yang sama, ya. Relationship-nya berhubungan dengan Tuhan, ya makanya di situ supaya kita bisa membangun hubungan seperti itu, relationship kita dengan Tuhan, makanya kita perlu mengenal Tuhan, ya makanya saya senang dengan Paulus yang sering memotivasi kita. Dia berkata begini, yang kukehendaki ialah, katanya gitu, ya mengenal Dia, gitu kan, mengenal Dia dan persekutuan, gitu kan. Jadi ini passionnya Paulus itu mengenal Yesus. Bukan kehendaknya supaya aku diberkati, enggak. Supaya aku enggak. Supaya aku ini enggak. Tapi supaya mengenal Dia. Karena dia tahu, Paulus tahu kalau entry point-nya kan begitu. Begitu mengenal Tuhan, gitu kan. Kita mengenal Tuhan, siapa Yesus? Ya kita mengenal Tuhan, ya to love Yesus, to know Yesus, untuk mencintai Yesus, to love Yesus. Jadi begitu kita mengenal Tuhan, kita bisa mencintai Tuhan, kita bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan, relationship yang bagus. Saya percaya bicara berkat itu udah ngocor sendiri kok. Ngocor sendiri, nggak usah ngemis-ngemis, merengek-rengek. Bahkan belum minta udah dikasih, saya percaya itu. Nggak minta udah dapat. Tuhan belum sempat minta, Tuhan itu udah datang gitu kan. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan, relationship kita baik dengan Tuhan, berkat itu kan, maka kita mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bagian kita itu sebenarnya mengejar Dia, mengejar Yesus, mengejar kebenarannya, hidup dalam kebenarannya, mencintai Dia. Nggak mungkin kita mencintai Yesus kalau kita nggak mengenal Dia. Persoalan banyak orang Kristen, bahkan saya katakan, persoalan banyak pelayan Tuhan, bukan hamba ya, yang melayani lah, ya. Karena mereka jadi orang Kristen tanpa pernah mengenal Tuhan, melayani tanpa kenal Tuhan, gitu kan. Kalau Bapak Ibu melayani karena mengenal Tuhan, itu indah banget loh, indah banget. Tapi kalau ada orang melayani tanpa pernah mengenal Tuhan dengan baik, pelayan itu nggak akan bisa baik.
Karena bagi dia pelayanan itu ya beban. Karena Pak Irawan kasih tugas, ya saya jalankan. Begitu kasih tugas yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, ngomel-ngomel. Tapi kalau kita kenal Yesus, wow, kita nggak mandang mau pelayanan apa ya, di panggung kah, di belakang panggung kah, di layar kah, di belakang layar kah, no problem. Ya, pokoknya kita I am doing for Jesus gitu kan. Yesus dia nggak lihat kita di panggung atau di enggak. Yesus nggak lihat di layar enggak. Bahkan Yesus akan lebih senang melihat kita kerja sembunyi-sembunyi, orang lain nggak tahu loh. Gitu kan. Wah, upahnya tuh wow luar biasa ya. Jadi makanya saya katakan mari kita bangun relationship ya Tuhan, hubungan pribadi. Jangan mencari orang Kristen secara secara kelompok gitu kan, tapi ini kan masalah personal. Seberapa kita mengenal Yesus secara pribadi? Ya, jadi terus perlu kita mengenal dia. Begitu mengenal dia, ya wow luar biasa. Mengenal pengorbanannya, karyanya, hatinya, rencananya, janjinya, kuasanya, membuat kita tidak pernah main-main ikut Tuhan. Ya, main Tuhan karena masalahnya lah karena ada orang murtad, nggak sungguh-sungguh melayani, saya mengatakan karena dia tidak mengenal Yesus secara pribadi. Nah, kalau mengenal Yesus pribadi, nggak ada yang main-main, nggak ada yang main-main. Wong kita dipilih aja, diselamatkan aja udah puji Tuhan banget gitu kan. Dipercaya lagi melayani, itu puji Tuhannya double itu, ya puji Tuhan gitu kan. Kenapa? Karena siapa kita? Siapa ini Rentona siapa gitu kan? Siapa? Sampah diambil, dicuci dengan darahnya, disucikan, dipercayakan lagi untuk melayani pekerjaannya. Itu anugerah. Anugerah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya membacakan dari Daniel 6 ayat yang ke-16 ya. 16, 17. Ya, jadi yang pertama tadi adalah mengapa pantas kita menjuluki Daniel sebagai the man of integrity? Karena yang pertama adalah karena dia mempunyai standar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, dia punya relationship dengan Tuhan. Yang ketiga, ayat 16-17 dari Daniel 6. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, yang ketiga yang saya temukan dalam diri Daniel adalah, coba bayangkan gini. Ya, saya pribadi, kalau di posisi Daniel, saya katakan, saya mungkin langsung lutut saya gemetar, ya. Lutut saya gemetar, saya menggigil ketakutan, mungkin saya bilang, tunggu dulu. Ya, kenapa? Karena hari itu Daniel itu diambil, titah raja sudah keluar bahwa barang siapa yang tidak menyembah dewanya, raja itu berhala, gitu kan, dia akan dilempar ke gua singa. Nah ternyata Daniel kedapatan dia nggak menyembah, ya nggak bersujud menyembah, dan hukumannya dia udah putus itu. Hukumannya udah putus, sudah final, bahwa dia akan dilempar ke gua singa. Udah final, dilempar ke gua singa. Waktu itu diambil, gitu kan, Daniel diambil, itu sebenarnya Daniel punya kesempatan untuk merubah putusan itu. Ya artinya gini, raja dikatakan nggak bisa lagi merubah titahnya, dekretnya, itu udah mati. Tapi Daniel bisa berubah pikiran. Dia mengatakan begini kepada petugasnya, pada algojonya misalnya, Pak, tunggu dulu Pak, saya minta waktu dulu, saya berdoa dulu, gitu kan. Setelah itu dia katakan, karena takutnya dia bilang, gini Pak deh, daripada saya nanti mati di gua singa, tubuh saya dicabik-cabik oleh singa itu, ini aja deh, nggak apa-apa deh, saya menyembah ke patung itu, ke raja itu,
Saya pura-pura aja gitu kan. Bisa aja dia punya excuse seperti itu, alah seperti itu. Bisa aja. Daniel selamat. Nggak dilempar ke gua singa. Tapi orang punya integritas adalah orang yang mempertahankan prinsip. Jadi bicara prinsip. Sekalipun kematian itu menjadi akibatnya. Daniel punya prinsip. Dia mengatakan hidupku Kristus, mati hidup Kristus, mati untuk Tuhan. Hidup mati untuk Kristus. Jadi Daniel punya prinsip. Bagi dia, nggak mungkin nyembah ke yang lain selain kepada Yesus. Makanya dia waktu dilempar ke gua singa, dia tetap nggak memberikan perlawanan dan nggak menyerah, tetap dibuang ke gua singa. Kenapa? Karena Daniel punya prinsip. Ada berapa banyak orang Kristen, akhirnya tinggalkan Tuhan, nggak melayani karena mengikut Tuhan tanpa prinsip. Tanpa prinsip. Ada berapa banyak orang, ketika kadang-kadang ada orang Kristen, seorang gadis Kristen, waktu dia gadis, dia tunjukkan kalung salibnya, besar-besar gitu kan. Ketemu sama cowok ganteng kaya gitu lah. Cowok ganteng kaya, baik lagi cowoknya itu. Salibnya disembunyikan, diganti sama yang tutup kepala. Jadi salib jadi diganti dengan tutup kepala. Hijab. Jadi kenapa ini orang nggak punya prinsip? Nggak punya prinsip. Tapi saya mau katakan, mari kita belajar dari Daniel. Kita harus punya prinsip. Sekalipun harganya itu kematian. Saya melihat Daniel luar biasa. Dan saya mau katakan, Tuhan pasti membela orang yang hidup memegang prinsip. Tuhan pasti bela. Buktinya apa? Waktu Daniel dicampakkan ke gua itu, singanya nggak berani memakan Daniel. Kenapa? Karena dibungkus Daniel dengan kuasa Tuhan. Karena ada malaikat menjaga, mengancam. Nakutin harimau itu. Hei harimau, coba-coba itu mengganggu Daniel. Gua sikat lo, kata malaikat. Jadi singanya nggak berani. Singanya tiba-tiba sakit gigi. Nafsu makannya hilang. Itu kalau orang punya prinsip. Makanya jadi orang Kristen harus punya prinsip. Katakan amin, angkat tangannya. Jangan cepat terus dikit-dikit aja. Karena usaha syaratnya, keuntungan rugi kurang, udah nggak ke gereja, udah cari-cari lagi yang lain, udah punya prinsip, harus punya prinsip, kita berani mengatakan sekali Yesus tetap Yesus, ini saja yang saya mau sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Belajar dari seorang hamba-Mu, Daniel. Memang Tuhan, Yesuslah sebagai manusia yang paling punya integritas. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Daniel juga menunjukkan karakter-karakter yang dia bangun, yang menteladani Yesus. Itulah sebabnya biarlah kami boleh belajar Tuhan dalam hidup kami ini, supaya kami punya standar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya kami baca, kami renungkan, tapi kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga Tuhan, kami mau belajar dari Daniel untuk membangun relationship dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan yang intim. Yang terakhir Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami mempunyai prinsip dan berani mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus, apapun yang menjadi resikonya. Terpujilah nama-Mu dalam namanya Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Pak Rentona yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan integritas. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman kepada Ibu Erika. Saya persilakan. Shalom. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Rentona Singarimbun pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Pengumuman hari ini tanggal 14 Maret 2021. Yang pertama, setelah ibadah ini, Bapak Ibu bisa bergabung di ibadah raya Rayon 7 di YouTube channel Danau Bogor Raya yang dilayani oleh Bapak Pendeta Sutadi Rusli disertai dengan perjamuan kudus. Yang kedua, live streaming ibadah online GBI Jalan Tapos bisa diakses di channel YouTube GBI Jalan Tapos Cibinong pada pukul 11 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Karsono disertai dengan perjamuan kudus. Yang ketiga, ibadah fellowship minggu depan ditiadakan dan akan bergabung dengan ibadah Rayon 7 dengan pembicara Bapak Pendeta Niko Noto Raharjo. Ibadah fellowship akan diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 jam 7 pagi. Yang keempat, pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Gembala PDP Irawan Timoti atau Ibu Theodor. Yang kelima, persembahan online dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada dan scan barcode. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan setiap pokok doa kita yang akan dipimpin oleh Pak Hari dan Pak Kris. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kau telah izinkan kami untuk beribadah secara online ya Bapa. Terima kasih untuk kuota, terima kasih buat segala hal yang boleh mendukung dalam ibadah online ini ya Bapa. Kami berdoa untuk pembicara pada hari ini Tuhan, untuk Bapak Pendeta Rentona Singarimbun. Terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Berkatilah beliau ya Tuhan. Berkatilah untuk pelayanannya untuk lebih lagi. Berkatilah keluarganya. Berikan kesehatan dan panjang umur ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan lain Tuhan. Untuk worship leader, untuk singer, untuk pemain musik, untuk soundman, untuk multimedia, untuk prayer 1, prayer 2, juga untuk announcement, juga untuk pelayan doa pir pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah untuk setiap pelayanan yang boleh diberikan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit pada hari ini Tuhan. Khusus untuk keluarga Bapak Luki ya Tuhan, yang saat ini dalam kondisi isolasi mandiri ya Tuhan. Ini Tuhan berkati ya Tuhan untuk kesembuhan Bapak Luki sekeluarga ya Bapak. Kami percaya Tuhan, COVID-19 ini tidak bisa berkuasa atas keluarga ini, dan kami percaya Kau akan sembuhkan ya Bapak. Kami berdoa juga untuk ayah dari Ibu Linda ya Bapak, yang terima kasih dan puji Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh keluar dari ICU yang saat ini dalam kamar perawatan. Kami Tuhan berkati Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau akan memberikan kesembuhan yang total ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di sini ya Bapak. Tuhan berkati untuk Bapak Jackson sekeluarga, Pak Irawan sekeluarga, Pak Edi sekeluarga, Bapak Kris, Linda dan anaknya dan keluarga, Bapak Guantono sekeluarga, Pak Penny dan Ibu Vivi sekeluarga, Pak Maradona sekeluarga, Pak Ibu Elizabeth sekeluarga, Ibu Rita dan keluarganya, Bang Tunggul dan keluarganya, Ibu Rika, Bapak AG sekeluarga, dan juga untuk Pani, kalian Tuhan berkati untuk keluarga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah Tuhan doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan semua atas kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami kembali di dalam pagi ini boleh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah di dalam ibadah ini serta memuliakan nama Tuhan. Kiranya lawatan dan hadirat-Mu boleh selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Rubin Adi Abraham sebagai ketua sinode kami. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, Engkau mau pakai di dalam pelayanannya agar boleh selalu ada kasih, selalu di dalam serta kemuliaan buat Tuhan di dalam aspek kehidupan itu.
Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala Pembina kami, Bapak Nikon Hardo. Kamu berkati di dalam pelayanannya, kiranya visi misinya boleh banyak memberkati orang sehingga boleh banyak orang mengenal Tuhan dan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Gembala Rayon 7, Bapak Sutadi Rusli. Kamu pakai dia lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya, kamu perluas juga di dalam pelayanan khususnya untuk daerah Bogor ini ya Bapak. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Gembala kami di GBI Tapos Cibinong, Pak Pilukas beserta keluarga. Engkau mau pakai keluarga ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Kamu berkati di dalam pelayanan, kiranya urapan dan penyertaan-Mu selalu ada buat Pak Pilukas sehingga banyak orang boleh mengenal dan selamat melalui pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Gembala cabang dan rantingnya, semua Engkau mau pakai lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Bapak untuk Gembala kami di GRC ya Bapak Irawan Timothy. Engkau mau berkati di dalam keluarganya, serta juga mau pakai di dalam pelayanannya, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu di dalam aspek kehidupannya. Engkau mau urapi, Engkau mau selalu lawat di dalam pelayanannya Tuhan, sehingga visi misinya boleh banyak memberkati orang dan boleh banyak orang diselamatkan, banyak orang dipulihkan, serta banyak orang mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi Dodo dan wakilnya Kiai Maruf Amin ya, beserta pemerintahannya dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat RT RW. yang kamu berkati di dalam organisasi pemerintahan ini Tuhan. Kiranya biarlah selalu di dalam pemerintahan ini banyak orang yang mempunyai hati takut akan Tuhan. Kiranya bisa dapat membawa bangsa ini lebih baik lagi dan boleh bangkit Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis kamu pakai Tuhan, kamu lawat, urapi semua, lindungi di dalam menangani dan merawat pasien-pasien yang sakit ya Tuhan. Kiranya urapan-Mu selalu ada buat tenaga medis ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pekerja, pengusaha, beserta keluarga-keluarga ya Tuhan, yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau lawat selalu, Engkau berikan kekuatan di dalam setiap kebutuhannya. Kiranya penyertaan-Mu selalu ada buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah vaksin juga yang didistribusikan dapat terdistribusikan dengan baik ke daerah-daerah serta pelosok-pelosok daerah terpencil semua ya Tuhan. Kiranya bangsa ini biar boleh kembali sehat ya Tuhan dan bangkit, serta ada pemulihan di dalam bangsa ini. Biarlah virus corona ini segera berlalu di dalam bangsa ini ya Bapak. Kiranya lawatan Tuhan dan pemulihan Tuhan boleh selalu ada buat bangsa kami ini. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat syukur hanya buat kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus selalu menyertai kita. Sekarang, sampai Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap orang percaya dan diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Memuji nama-Mu sepanjang hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya. We worship You, O Lord God.